Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, yang rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bawalah kami untuk mengenal Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu, sehingga di dalam hidup kami mempermuliakan Tuhan, kami didapati berkenan bagi Tuhan, penyertaan, pimpinan, pertolongan Tuhan selalu nyata. Sungguh kami rindu dibekali dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat, keluarga-keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan negeri kami, di tengah-tengah kondisi yang terjadi di dunia ini, biarlah kami tetap mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, bagi sesama kami, dan bagi keluarga kami. Urapi akan hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah, mengurapi, memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saya hormati, saya rindu kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Berbicara tentang pertanyaan yang kita miliki, itu adalah satu hal, tetapi berbicara tentang Tuhan menjawab kita, itu adalah hal yang lain. Ada satu waktu dalam hidup kita, di mana dalam hidup ini kita memiliki pertanyaan-pertanyaan, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tetapi ada waktunya juga di mana kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab kita. Berbicara tentang jawaban Tuhan, itu pasti merupakan saat-saat yang paling dinanti-nantikan, yang paling kita harapkan. Karena itu kita akan melihat Habakuk pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Tapi kita hanya membaca ayat 5 terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung membaca ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tolong disimak pada Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan Habakuk yang kita bahas minggu-minggu yang lalu, kita lihat pagi hari ini dijawab oleh Tuhan melalui ayat yang ke-5 dari Habakuk pasal 1 ini. Tentunya ini hal yang sangat menyenangkan karena ada jawaban dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ternyata
ini jawaban yang mengagetkan, ini jawaban yang mengejutkan, dan ini jawaban yang membingungkan buat Habakuk. Mengapa, Bapak Ibu? Karena ternyata Tuhan menjawab melalui cara yang sama sekali berbeda dengan konsep, pandangan, dan kerinduan dari Habakuk. Dan ini sama Bapak Ibu seringkali terjadi dalam kehidupan para hamba Tuhan, termasuk juga saya. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah juga seringkali dalam pergumulan kita, dalam kerinduan kita menjerit, kita berseru kepada Tuhan, tapi ternyata jawaban Tuhan tidak seperti harapan kita. Habakuk melihat orang Israel yang jahat. Habakuk sedih. Habakuk tertekan. Habakuk menjerit dan mohon kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menjawab di dalam rencananya dengan membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim yang dikatakan dalam ayat-ayat ini akan menyapu semua bangsa, termasuk bangsa Israel. Karena ternyata jawaban Tuhan dengan mengizinkan orang Kasdim untuk menguasai umat Tuhan adalah agar mendidik dan memurnikan umatnya. Ini yang membuat Habakuk tidak pernah bisa menerima. Cara Tuhan ini sulit untuk diterima oleh Habakuk. Tapi yang sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan Tuhan di dalam cara dan kehendaknya, sekalipun Tuhan memakai kejahatan yang menurut anggapan kita itu lebih besar, lebih sadis, itu karena Tuhan hendak menunjukkan kemahakuasaannya dan kedaulatannya dalam menegakkan keadilannya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka sebentar di dalam Ayub, Bapak Ibu, pasal 33 ayat 14. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada Ayub pasal 33 ayat 14. Ternyata Ayub punya pengalaman dan Ayub menyampaikan, karena Allah berfirman, menjawab dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Terkadang jawaban Allah, cara Allah dalam menjawab itu tidak bisa kita mengerti, sulit untuk kita terima dengan rasio kita. Karena pikiran kita ini terbatas, Bapak Ibu. Pikiran kita ini terlalu sempit untuk memandang cakrawala kehidupan yang begitu luas. Saya ajak kita melanjutkan membaca di dalam Habakuk 1 ayat 6 sampai 11. Bangsa Kasdim ini bangsa yang bagaimana? Mengapa Habakuk sampai bingung? Dan saya percaya ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya coba memposisikan diri seperti Habakuk. Kenapa Tuhan memakai bangsa ini? Dalam mendidik, dalam memurnikan. Padahal bangsa ini dalam ayat 6 sampai 11 disebutkan seperti ini Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang, bangsa yang tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Dari ayat 6 saja kita bisa melihat ini bangsa yang
kasar, bangsa yang sadis. Bangsa itu dahsyat dalam ayat yang ke-7 dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. Dari ayat 7 kita melihat bagaimana bangsa ini sudah terbentuk, terpola, hidup menurut hukum yang dimiliki, aturan sendiri, hidup dengan semaunya sendiri. Ayat 8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat 8 menceritakan bagaimana orang-orang Kasdim ini, bangsa Kasdim memiliki militer yang sangat kuat pada masa itu dan sangat ditakuti, cukup menggentarkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Suka menjajah, suka memperbudak, suka berperang, suka melawan, dan suka menghancurkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ayat 10 dikatakan raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Tidak ada yang ditakuti oleh orang-orang Kasdim. Bahkan raja-raja semua ditaklukkan, dihina, dicemooh, ditertawakan. Maka dalam ayat 11, berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Orang-orang Kasdim ini orang-orang yang angkuh, orang-orang yang punya percaya diri yang begitu kuat, dan orang-orang yang sangat sombong. Jawaban Tuhan untuk membentuk, untuk mendidik bangsa Israel, umat pilihan Allah, dengan cara yang seperti ini, bagi Habakuk itu membingungkan. Itu sulit buat Habakuk menerimanya. Tapi kita sudah baca Bapak Ibu bahwa Allah yang berdaulat itu punya banyak cara. Banyak cara yang secara manusia kita tidak pernah bisa memikirkannya. Karena apa? Itu melampaui kemampuan kita sebagai manusia di dalam memikirkan. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak contoh yang lain. Harusnya kalau Habakuk merenungkan, Habakuk tahu tentang itu, maka Habakuk tidak akan bingung dalam menghadapi semua ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena kita punya Alkitab yang lengkap. Ada 66 kitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sehingga dengan semua yang kita miliki, kita sungguh-sungguh bisa mempelajari, membaca, sehingga kita memahami, karena ada banyak contoh yang sudah pernah terjadi. Tetapi kenyataannya masih banyak di antara kita, termasuk saya Bapak Ibu, yang dengan jujur harus mengaku, terkadang kita berpikir, kenapa Allah tidak melakukan yang begini, atau menjawab dengan cara yang seperti itu. Harapan kita, kerinduan kita, ternyata bukan itu yang terjadi, dan bukan itu yang kita terima. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin pertanyaan Habakuk waktu itu juga menjadi pertanyaan kita hari-hari ini. Bagaimana mungkin Tuhan menyelesaikan
kejahatan dengan memakai bangsa yang lebih jahat daripada Israel. Kita pasti berpikir jika ada hal yang jahat, maka penyelesaiannya harus melewati hal-hal yang baik. Kita pasti berpikir jika ada hal yang jahat, maka harus diselesaikan oleh orang yang baik. Cara berpikir yang seperti ini mengenai keadilan, ini secara universal semua orang memikirkan seperti itu. Termasuk Habakuk, termasuk para tokoh dalam Alkitab. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa prinsip berpikir kita tentang keadilan itu telah dibatasi dan dikontaminasi oleh keberdosaan kita. Sehingga kita tidak bisa memandang semuanya dengan utuh, dengan benar. Memang apa yang Tuhan berikan sebagai jawaban kepada Habakuk itu nantinya akan mengubah paradigma, mengubah konsep hidup daripada Habakuk. Dan harusnya dengan kita merenungkan dan mempelajari pagi hari ini, Bapak Ibu, maka kita akan belajar bahwa apapun yang menjadi jawaban Tuhan ketika kita bergumul, kita memiliki banyak pertanyaan, kita menanti-nantikan Tuhan, lalu Tuhan menjawab kita, biarlah jawaban itu tidak menggoncangkan iman kita. Dan jawaban itu tidak membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Karena sesungguhnya ketika nanti kita membaca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat 12, ayat 13, dan seterusnya sampai ayat 17, jawaban Tuhan tentang bangkitnya bangsa Kasdim untuk menguasai, untuk menghukum, untuk mendidik, untuk memurnikan umat pilihan Allah, itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang baru di dalam kehidupan Habakuk. Yang walaupun Allah juga menjawab kembali, sampai Habakuk akhirnya berkata, dan Habakuk mengakui bahwa orang yang benar akan hidup dari percayanya, dari imannya, bahwa apa yang terjadi sebatas di depan mata itu tidak pernah bisa menggantikan apa yang Allah kerjakan yang jauh melampaui apa yang tidak kelihatan di depan mata kita. Supaya hidup kita tidak dipengaruhi hanya dengan apa yang sebatas mata kita bisa melihatnya. Supaya di dalam hidup kita tidak hanya dipengaruhi dengan apa yang kita bisa rasakan, tetapi lebih daripada semua itu, Tuhan mengerjakan pekerjaan yang kekal, yang besar, yang melampaui apapun yang kita bisa pikirkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jawaban Tuhan kalau kita kembali menjelaskan Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-11, ini sungguh di luar pengertian manusia yang terbatas. Ini yang di dalam teologi itu ada istilah tentang Allah. Karena apa yang terjadi ini, maka Allah itu disebut sebagai Allah yang sulit dimengerti. Karena kemampuan kita itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu sulit diselami oleh pikiran-pikiran kita, bukan berarti karena sulit untuk dimengerti, berarti Allah tidak ada. Justru Bapak Ibu itu membuktikan bahwa Allah yang kita layani,
Allah yang kepadanya kita bersekutu, Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang melampaui apapun yang ada di dunia ini. Memang kita sulit untuk mengerti apa yang Allah kerjakan, tetapi bukan berarti itu tidak nyata, dan bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengerjakannya. Saya mengajak kita untuk melihat sebentar Bapak Ibu di dalam Alkitab, yaitu Roma pasalnya yang ke-11. Mari kita akan membuka Roma pasal yang ke-11. Ini beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat sitir salah satu ayatnya, tapi mari kita lihat kembali. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 Bapak Ibu sampai ayat 36 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa merenungkan betapa kayanya hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan tak terselami jalan-jalannya. Setiap kita tidak akan pernah bisa mengerti dengan sempurna pikiran Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, siapa yang bisa menjadi penasehatnya? Tuhan tidak pernah mengganti kemuliaannya dengan siapapun. Karena itu istilah soli deo gloria itu harus betul-betul menyatu dengan hidup kita. Hanya Tuhan saja yang layak dimuliakan di dalam misteri kehidupan kita. Percayalah, Tuhan harus diizinkan bekerja di dalam cara dan di dalam rencananya dan di dalam kehendaknya. Kita harus menerimanya dengan iman, dan kita harus percaya bahwa sekali-kali kita tidak dibiarkan. Kita tetap mengalami providensia Allah di dalam keadaan menderita maupun di dalam keadaan kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel, apa yang terjadi di belahan dunia hari-hari ini, apa yang terjadi di dalam Alkitab, itu ditentang oleh seorang tokoh. Seorang tokoh yang bernama Claire Marker. Beliau pernah berkata, jika Allah tidak bisa dimengerti, buat apa Allah memberikan Alkitab? Makanya Claire Marker berkata, kalau memang Allah tidak bisa dimengerti, maka kita harus menggeser wilayah pengertian dengan wilayah perasaan, sehingga kita bisa berelasi dengan Allah bukan bergantung dari pengenalan melalui rasio, tetapi kita bergantung dengan perasaan kita.
Saudara bisa bayangkan, ini berarti kita masuk dalam sebuah wilayah subjektivitas yang tanpa batas. Oh, kalau perasaan saya senang, saya boleh percaya Allah itu ada, Allah itu baik. Tapi kalau saya menderita, saya susah, pikiran saya tidak bisa menerima itu, saya harusnya berkata, Allah itu jahat. Allah itu tidak memberkati. Yang benar, jemaat dikasih Tuhan, pada waktu kita mendengar, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengar, kita akan membacanya, juga menggunakan rasio kita. Seperti ayat yang berkata kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah video, sebuah cuplikan film yang terjadi di sebuah gereja. Saya tidak tahu itu di negara mana, tetapi pendetanya mengajak jemaat untuk membuktikan salah satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Markus itu. Lalu pendetanya berkata, dengan membawa ular yang besar, kita akan buktikan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita minum racun, kita akan hidup. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, kita harus tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Dan singkatnya, di dalam video itu akhirnya si pendeta ini betul-betul dipatuk oleh ular. Akhirnya bisanya itu masuk ke aliran darah. Dalam waktu sekian menit kemudian, dia harus dipapah, badannya menjadi lemah, dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Tentunya kalau kita membaca dengan rasio kita, kita akan mengerti bahwa ada bagian di mana kita harus menerima bahwa apa yang kelihatan tidak masuk akal itu bukan berarti akal kita tidak bisa menerima, karena apa yang Alkitab sampaikan itu melampaui akal kita. Justru itu membuktikan betapa Allah yang kita sembah itu Allah di atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam kitab Habakuk. Akhirnya pergumulan Habakuk terselesaikan dan Habakuk menyadari, Habakuk mengerti dengan mengizinkan Allah bekerja melalui cara dan kehendaknya. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, Habakuk akhirnya berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, juga harusnya setiap kita akan berkata, sungguh indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus dan kita boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam aspek hidup kita. Mari Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa proses Tuhan dalam hidup kita itu membuahkan hal yang baik, hal yang indah, yang akhirnya kita dapat berkata bahwa Tuhan sungguh-sungguh membentuk, bekerja, membawa kita semakin dewasa dan mengenal Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu,
Inilah yang saya bisa bagikan. Soli Deo Gloria. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam menjalani kehidupan kami berjalan, kami hidup sesuai firman Tuhan. Roh Kudus selalu menolong, menopang, dan menuntun kami, sehingga kami hidup sesuai kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ke depan yang kami hendak lalui. Tuhan menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami bisa melewatinya dengan baik, dengan benar, sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa memberkati daerah di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, juga bangsa dan negeri kami. Biarlah Tuhan menolong, memimpin para pemimpin bangsa kami, sehingga dengan hati yang takut akan Tuhan, memimpin dan membawa Indonesia menjadi negeri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Tolonglah kami sesuai dengan keberadaan, pergumulan, kerinduan kami. Tuhan tetap memegang tangan kami, memberikan kekuatan, menjawab doa-doa kami, dan menguatkan kami agar kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Sesungguhnya Engkau melampaui segala yang kami mampu untuk pikirkan. Keputusan-keputusan Tuhan begitu agung dan mulia. Ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.